Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yefta Yerianto Sabahat, SIP MIP, dosen pada Prodi Ilmu Politik FISIP Undana. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ampu ialah Tata Kelola Perbatasan dengan kode mata kuliah SPPOL 14223 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Tata Kelola Perbatasan dirancang untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai tata kelola perbatasan, serta menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan. Kompetensi dasar mata kuliah ini ialah mahasiswa dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman mendasar mengenai tata kelola perbatasan, serta mampu menganalisis karakteristik perbatasan, permasalahan yang terjadi di wilayah batas, dan tantangan serta pembangunan yang ada di daerah perbatasan. Berikut adalah materi perkuliahan yang akan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama soft skill 25%, tugas mandiri atau kelompok 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut adalah cuplikan dari perkuliahan yang telah saya lakukan di program studi ilmu politik. Selamat pagi kawan-kawan. Baik, kita akan melanjutkan materi perkuliahan Tata Kelola Perbatasan, yang mana hari ini kita akan membahas tentang permasalahan batas negara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Di pertemuan sebelumnya kawan-kawan, kita sudah bahas soal teori dari perbatasan, kemudian mari silakan masuk. Kemudian tantangan dari pembangunan di perbatasan, dan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang ada di batas negara. Yang paling pertama adalah teman-teman, kita perlu mengidentifikasi berapa perbatasan yang ada di Indonesia, atau Indonesia itu berbatasan dengan negara-negara mana saja. Sebelumnya konsep tentang perbatasan saya sudah jelaskan bahwa ada 3 unsur perbatasan atau 3 konsep perbatasan: perbatasan darat, laut, dan udara. Indonesia ini mempunyai 10 perbatasan, ya, 10 perbatasan batas negara. Yang pertama itu ada Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Nah, ini batas darat, ya kawan-kawan. Batas darat ini hanya ada 3 negara. Indonesia itu berbatasan darat dengan Papua Nugini, itu dengan provinsi Papua, kemudian Malaysia dengan Kalimantan, kemudian Timor Leste itu dengan Nusa Tenggara Timur. Nah, kebetulan kawan-kawan di sini nanti kita akan banyak membahas soal permasalahan yang ada di sini. Yang berikut itu perbatasan laut, ya kawan-kawan. Perbatasan laut itu banyak sekali. Ada Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Palau, dan Australia. Begitu juga Timor Leste. Nah, kalau batas udara ini dia mengikuti batas sejauh mana batas darat dan batas laut. Baik kawan-kawan, selanjutnya ini kita bisa lihat perbatasan
Indonesia dengan negara tetangga. Ini saya taruh di sini batas maritim ya, batas laut. Teman-teman bisa lihat ini. Ya, ini kita ada di sini ya. NTT, Republik Indonesia dengan Timor Leste. Ini batas wilayah laut kita ini. Ya, kemudian, nah ini batas darat. Batas darat ini kan tadi saya sudah tegaskan bahwa ada 3. Yang pertama itu di Kalimantan itu perbatasan dengan Malaysia. Kemudian yang kedua itu di Papua dengan Papua Nugini. Kemudian di NTT ada Timor Leste. Nah ini lebih fokus ke Timor Leste ini teman-teman. Pasti nanti sebentar ada terbesit pertanyaan di antara slide-slide ini. Kita bisa lihat ini Timor Leste ya. Ini juga Timor Leste. Baik. Kemudian kita juga akan melihat soal PLBN atau pos lintas batas negara. Teman-teman sejauh ini ada yang bisa menjawab atau ada yang tahukah khusus di Provinsi NTT batas negara Indonesia itu ada berapa PLBN? Palma, ada berapa PLBN? Khusus di NTT. Kota Ain, Kota Masin, Wini, Napang, Poli. Ya, ini secara keseluruhan ada 15 PLBN. Ini yang terlacak yang sementara pembangunan, tahap pembangunan. Catatan untuk ini ya, ini belum ada pembangunan karena ada konflik. Kemudian kawan-kawan, dalam proses pengelolaan batas ada juga kan persoalan perbatasan ya, persoalan perbatasan. Ini beberapa forum kerjasama Indonesia dengan negara-negara tetangga dalam hal perbatasan. Misalkan kita lihat di sini Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia itu ada General Border Committee. Nah di sini ada badan-badan yang kemudian menangani permasalahan ini atau konflik, menyelesaikan konflik batas ini. Kalau khusus di Indonesia dan Timor Leste itu ada Joint Border Committee yang nanti ada beberapa unit lagi yang terbentuk untuk menginisiasi penyelesaian konflik antara Indonesia dan Timor Leste. Yang berikut adalah kita lihat isu-isu krusial dalam batas negara atau isu-isu krusial yang biasa terjadi di batas negara. Yang pertama itu ada human trafficking ya kawan-kawan, human trafficking. Kalau kita lihat, kita tarik lebih jauh lagi kawan-kawan, problem penyelesaian konflik batas ini akan berkepanjangan kalau penetapan batasnya tidak jelas, dan ini juga akan menimbulkan beberapa permasalahan. Di sini saya catat ada human trafficking, penyeludupan ilegal, penyeberangan ilegal, kesenjangan pembangunan. Nah, saya kasih catatan merah di sini adalah penetapan batas, garis batas. Nah, ini cikal bakal dari kemudian akan muncul beberapa persoalan yang mendasar di perbatasan. Misalkan kalau kita lihat penetapan batasnya tidak jelas, berarti nanti kemudian akan lahir atau dampak permasalahan lanjutan. Kalau di atas kan kita bicara soal masalah-masalah yang ada di perbatasan. Misalkan kalau ada perbatasan, hari ini kan kita bisa mengidentifikasi bahwa tidak semua orang melintasi batas itu menggunakan dokumen yang lengkap. Jadi pasti ada yang mencari jalan alternatif atau
jalan tikus. Nah, itu juga menjadi catatan pemerintah untuk kemudian bisa membenahi yang namanya PLBN atau Pos Lintas Batas Negara. Berikut adalah penyeludupan ilegal. Nah, penyeludupan ilegal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu kan kalau kita ambil case di perbatasan Indonesia dan Timor Leste ya kawan-kawan, kita yang cukup dekat, kita bisa lihat bagaimana batas itu juga kemudian melahirkan permasalahan. Misalkan penyeludupan ilegal. Penyeludupan ilegal ini bisa penyeludupan sembako, penyeludupan BBM. Nah, catatan di 2023 itu Polres Malaka bekerjasama dengan petugas PAM batas, mereka menemukan penyeludupan ilegal berupa BBM. Hal itu terjadi karena yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini mereka lihat dari mata uang ya kawan-kawan. Kalau mata uang kita kan rupiah, saudara-saudara kita di Timor Leste kan dolar ya. Ya saya kira kawan-kawan juga pasti akan tergiur kalau mendengar perbedaan kurs rupiah dan dolar. Sehingga itu yang kemudian melahirkan permasalahan penyeludupan ilegal. Berikut ada penyeberangan ilegal. Nah, penyeberangan ilegal ini juga tadi saya sudah garis bawahi. Banyak orang juga yang kemudian menjadikan batas itu bukan hanya secara administratif, tetapi ada hal lain yang kemudian muat di dalamnya. Misalkan kalau kita lihat karakteristik batas di Indonesia, corak beragam ya kawan-kawan. Kalau kita ambil contoh di Indonesia dan Timor Leste saja, ya kalau kita lihat itu kan punya kebudayaan yang sama, akar budaya yang sama, sehingga itu juga turut memengaruhi beberapa persoalan yang ada di perbatasan. Kemudian soal kesenjangan pembangunan. Nah, ini juga menjadi catatan karena kesenjangan pembangunan itu nyata terjadi ya. Kalau kita lihat di NTT sendiri ada PLBN yang tadi saya sudah sebutkan, itu sudah kalau kita lihat sudah bagus ya. Ada beberapa titik PLBN yang sampai hari ini kita lihat mega, tetapi ada satu titik yang tadi saya tandai di situ Oepoli, PLBN Oepoli itu belum selesai atau belum juga dibangun. Nah, ini mungkin nanti akan ada pertanyaan dari kawan-kawan. Nah, ini kita lihat lagi dampak dari permasalahan perbatasan. Misalkan kenapa sehingga penetapan garis batas itu tidak selesai. Nah, itu kemudian nanti akan berdampak pada ini. Yang pertama itu soal pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di sini ini kan ya kita tahu lah, jalan, kemudian dengan listrik misalkan, air. Nah, tadi saya sudah tegaskan bahwa karakteristik perbatasan itu kan beragam, sehingga masalah-masalah pengikut dari persoalan perbatasan itu saya sebut ini. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Kalau kita tarik dari persoalan Oepoli misalkan yang menjadi pembanding dengan PLBN lainnya, kenapa tidak diperhatikan? Karena ya berdampak pada ini, infrastrukturnya ini, baik jalan dan infrastruktur PLBN-nya, baik institusi yang mau dibangun di sana. Kemudian konflik sosial masyarakat perbatasan. Nah, ini sangat krusial juga ya kawan-kawan. Ini yang kemudian nanti akan menimbulkan ketidakstabilannya keamanan atau politik di daerah perbatasan. Ini akan menjadi sorotan kita juga nanti ya, karena saya mau kita konsen ke perbatasan yang ada di Timor Leste, Indonesia dan Timor Leste, karena secara geografis kita sangat dekat dan kita cukup harus mengeksplor perbatasan-perbatasan Indonesia, khususnya di distrik Oepoli. Selanjutnya kawan-kawan,
Nah ini ya sebenarnya sudah ada upaya dalam penyelesaian batas. Ada berbagai macam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang bertanggung jawab, negara yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik perbatasan ini. Di sini saya menyebutnya diplomasi perbatasan ya. Nah ini bagian dari bagaimana pelaksanaan politik untuk menetapkan perbatasan itu, baik batas darat, laut dan udara. Selanjutnya kawan-kawan, ya memang dalam proses penyelesaiannya itu harus berlandaskan prinsip politik luar negeri ya Indonesia, agar kemudian tetap menjaga prinsip-prinsip politik luar negeri dari Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah ini yang menarik kawan-kawan, peranan dari bagaimana upaya diplomasi batas ini bisa dilaksanakan dengan baik atau diterima secara baik oleh masyarakat di perbatasan. Seperti yang tadi saya bilang tadi bahwa karakteristik perbatasan itu kan beragam, sehingga butuh pendekatan khusus juga yang bisa menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat di perbatasan. Ya, saya kira itu materi kita hari ini tentang permasalahan perbatasan. Ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Kawan-kawan silakan. Oke, Palma ada lagi. Silakan Palma. Ya. Mana masyarakat Polri itu mereka menuntut atau mereka yang bergabung dalam aliansi masyarakat Polri itu yang menuntut hak mereka untuk diakui menjadi warga negara itu dari yang tidak pernah terselesaikan. Oke. Baik, Palma. Inti pernyataan itu terkait dengan nasionalisme ya, kalau tidak salah ya. Karena ini pertama saya harus jelaskan, ini Oepoli itu ada di sini ya kawan-kawan. Kalau ini wilayah Timor Leste, ini namanya distrik Oekusi. Distrik Oekusi. Kalau ini Oepoli di sini, Oepoli ini dia masuk dalam wilayah Kabupaten Kupang, Kecamatan Ampuang Timur. Dia berbatasan langsung dengan Timor Leste, khususnya distrik Oekusi ini. Jadi teman-teman, jangan sampai kalian punya bayangan cuman batas negara Timor Leste dan Indonesia ini. Ini sejarahnya panjang ya, saya harus menjelaskan itu juga supaya kemudian menjawab pertanyaan dari Palma tadi itu tentang bagaimana permintaan mereka kemudian diakui sebagai warga negara. Mungkinkah ataukah ada pembiaran dari negara selama ini sehingga mereka menuntut hak dari negara, ya kan? Nah, wilayah ini kalau dalam teori tata kelola perbatasan, teori batas negara, ini masuk dalam kategori enklave. Enklave artinya wilayah kantung. Ini dia berupa kantung ya kawan-kawan. Enklave. Nah, daerah ini, distrik Oekusi ini, kalau kita lihat dari sejarah kolonialisme, penjajahan, daratan timur ini kan dikuasai oleh dua negara penjajah, Belanda dan Portugis. Portugis mulai dari sini, Belanda mulai dari sini. Itu. Sehingga kemudian nanti ada satu wilayah di NTT, khususnya di Flores Timur, itu dikuasai oleh Portugis.
kalau ini masuk wilayahnya Belanda. Sehingga ada perjanjian untuk pertukaran wilayah jajahan. Belanda menjajah di Flores Timur, kemudian Portugis menjajah. Sehingga terjadilah wilayah enklave. Nah, menjawab pertanyaan Palma tadi itu bahwa upaya pemerintah untuk mengamankan warga negara di situ, ya kami pernah melakukan penelitian melihat soal bagaimana batas ini berpengaruh terhadap kondisi sosial dan politik masyarakat di perbatasan. Sehingga tuntutan dari masyarakat itu ada yang mau menyeberang ke sebelah, ke Timur Leste, ada yang mau tetap di Indonesia. Kenapa? Karena yang tadi ini persoalannya. Ini. Sebentar. Infrastrukturnya belum baik di perbatasan, khususnya di Waipoli ya. Itu sehingga dibandingkan dengan di Timor Leste atau distrik Waikusi, itu pembangunannya jauh lebih baik dari perbatasan yang ada di Indonesia, khususnya Waipoli, sehingga muncul tuntutan itu dari warga masyarakat di perbatasan itu. Bahkan kami menemukan juga bahwa ada dokumen ganda dari masyarakat perbatasan. Ada yang punya KTP warga negara Indonesia, tetapi juga punya dokumen identitas Timor Leste. Hak mereka sebagai warga negara itu tidak terpenuhi melalui infrastruktur. Baik ya kawan-kawan, saya kira itu saja materi kita pada pertemuan kali ini yang membahas tentang permasalahan di batas negara. Masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi ya kawan-kawan? Oke, baik. Kalau begitu saya tutup kuliah ini ya. Baik, selamat pagi untuk kita semua.